Jadi strategi marketing kapanpun juga yang paling wow itu adalah kita kasih solusi. Mas Aris, wah Mas, ini guys orang ini bahaya nih, sepertinya akan banyak musuhnya nih. Karena memang bawa formula terbaru, katanya ada jurus marketing terbaru nih yang di Indonesia. Artinya kan mungkin di Amerika udah pakai ya. iya. Kok bisa-bisanya? Nih banyak diserang sama para expert yang sudah mengajarkan ilmunya ke sini nih. Enggak lah. Katanya ilmu marketing funneling itu udah nggak ada gunanya. Bagaimana? Siapa yang ngomong gitu? Saya suka memancing kontroversi di sini ya. Karena ini kan polanya beda. Dan ini menarik gini guys. Flywheel marketing. Yes. Jadi dari namanya aja mungkin apa ya, lebih kepada mana inovasi, ya kan, experience, Betul. ya kan. Nah, cuma mungkin di Amerika udah familiar. Familiar banget. Kenapa di sini belum? Terus arahnya tuh kemana? Apakah tetap dengan marketing pada umumnya, kayak misalkan funneling tadi ya, dari atas makin besar, cold market sampai ke hot market, take action, closing. Iya. Apa ini dibalik nih? Kerucut dulu di atas gini. Segitiga. Iya. Jadi gini, sebenarnya sih funneling itu adalah metodologi yang udah proven banget. Jadi nggak ada yang bisa bantah funneling dan usianya udah 100 tahun lebih ya dipakai gitu ya, dan memang terbukti dan semua orang pakai itu. Nah, cuman ketika kemudian perkembangan dunia ini berubah, ya kita bicara, kalau mungkin kita bicara tentang teori VUCA ya, volatility in change, dunia begitu berubah, uncertainty competitor movement. Ya, kompetitor itu kita nggak jelas tuh dari mana datangnya atau bentuknya apa gitu. Dan yang paling penting adalah complexity in customer behavior. Jadi behavior customer itu udah kompleks banget. Kalau dulu mereka itu menikmati konten, kalau mereka sekarang bikin konten gitu. Oh, oke. Jadi memang ketika perubahan ini terjadi ya, terus kemudian maka metodologi flywheel ini menjadi sebuah jawaban akan perubahan itu, dan kemudian brand yang pertama kali memakainya yaitu Amazon, itu terbukti banget dengan dia menggunakan metodologi flywheel marketing. Akhirnya selama 3 tahun yang lalu dia Jeff Bezos menjadi orang terkaya di dunia gitu ya. 2 tahun lebih dia menjadi orang terkaya di dunia dan membuat Amazon itu menjadi growth luar biasa karena Amazon itu bangun customer experience. Oke, berarti kuncinya ini customer experience. Sebenarnya banyak banget yang mau saya tanyain nih, detail. Artinya kita berangkat dari sini dulu deh. Ini kan sama aja dengan nantinya ujung-ujungnya mouth to mouth, the power of mouth, word of mouth ya. Iya, Popular lah. Word of mouth dan lain-lainnya. Ya, mulut ke mulut kan itu kan ya. Maksudnya bedanya apa sama yang sebelum-sebelumnya juga? Ketika dia ngelihat influencer, ketika dia ngelihat konten kreator nge-review makanan yang lagi viral, mereka berbondong-bondong FOMO. Iya. Ujung-ujungnya kan tujuannya itu kan, flywheel marketing kan itu kan. Tujuannya itu. Ketika bagaimana sih mendesain ya di dalam brand itu, customer itu menjadi kekuatan marketing utamanya. Oke. Bukan marketer sentris, bukan yang betul-betul itu marketing itu di drive sama marketer, tapi bagaimana kemudian kita mengkondisikan supaya customer lah yang akan menjadi marketer kita tanpa sadar. Kalau funneling gimana? Funneling memang marketer sentris dong. Ketika kita ngelit, terus kemudian kita membuat markom dan sebagainya, itu ngelit. Dan itu nggak salah ya. Iya. Aku nggak mau terjebak sama Bang Dery yang mau bentur-benturin. Iya benar. Itulah saya suka sekali membentur-benturkan. Ya karena biar memang 2 arah aja sih Mas. Kalau saya bocorin kan biar tidak satu arah. Jadi mungkin ada kalanya saya setuju, tapi saya benturin tuh buat mewakili another angle gitu loh. Betul. Iya kan. Nah, ini menariknya gini mengenai hal ini. Contoh kasus deh, coba deh contoh kasus, kan ujung-ujungnya kan biar mereka ada bayangan gitu. Iya, contoh gini, saya simple banget ya ngasih contoh yang mungkin sangat-sangat sederhana ya, kayak tukang sayur lah ya, tukang sayur. Oke, kita nggak usah mulu-mulu ngomong Amazon, ngomong Airbnb, Zappos tinggi banget. Oke. Ya, nah yang aku contoh yang simple sama yang gede lah ya. Oke. Ya, yang sederhana, ketika saya beli lombok di tukang sayur A, cabe ya, cabe ya. Seharga mamanya aku berapa mang nih harganya gitu, berapa harganya? 50.000 sekilo. Oke deh, aku belanja 50.000. Ya habis itu ya sudah. Seminggu berikutnya aku belanja di tukang sayur B yang berbeda. Pas aku tanya berapa harga cabenya, 50.000 sekilo.
aku mikir tuh, sama aja 50.000 juga. Nah, bedanya ketika pas aku beli dia ngomong gini, "Mas, ini timbangannya 1 kilo ya, nih biar mantep nih tak tambahin dikit lah, gitu, tambahin 5 biji lombok atau berapa gitu." Terus kemudian timbangannya jadi mantep dan kemudian saya jadi, ini kok beda ya pedagang A sama pedagang B tadi. Aku mendapatkan experience yang berbeda gitu. Oh, jelas. Dan setelah itu pasti aku minimal kalau beli lagi pasti aku ke B. Atau ketika kemudian aku mereferensikan ke orang saudaraku atau ada hajatan atau apa gitu, aku ngomong, aku beli lombok ke yang B itu. Nah, dapat. Itu contoh yang paling simple bagaimana membangun customer experience. Nah, aku kasih contoh lagi ya yang agak tinggi. Zappos. Zappos itu toko sepatu online terbesar di Amerika saat ini. Oh iya, proven memang. Iya, proven banget. Zappos. Apa yang dibangun sama Zappos sehingga dia menjadi toko sepatu rujukan orang Amerika? Jadi Zappos itu membangun customer experience, bagaimana dia itu kalau tagline-nya kan delivery happiness ya, bagaimana dia mendeliver happiness. Si Tony Xu itu berinovasi bagaimana membuat orang-orang yang beli sepatu di Amerika itu mendapatkan experience yang berbeda dibandingkan dengan toko online yang lain. Nah, alih-alih dia membangun teknologi atau apa enggak, malah Zappos itu kembali ke cara jadul, bagaimana kemudian call center-nya ini menjadi kekuatan marketing yang luar biasa. Biasanya gini, kalau kita bicara seorang sales, kalau 5 menit closing, ya ngapain harus 50 menit? Bukan ini Jordan Belfort juga udah melakukannya ketika sell me dispen. Betul. Jadi di Zappos itu ya indikasi keberhasilan seorang CS-nya adalah berapa lama dia bisa betah telepon sama customer-nya. Dan rekor telepon per lama itu adalah 5 jam 27 menit 31 detik. Rekor customer CS-nya Zappos itu ngelayanin customer. Sampai closing tuh. Sampai closing. Lama juga ya. Nah, bukan closingnya, tapi disitulah dia cerita tentang, mohon maaf ya di Amerika, tentang pacarnya, tentang masalah keluarganya, tentang masalah di perusahaan tempat dia kerja. CS-nya Zappos itu mampu untuk kemudian melayani hal tersebut. Nggak melulu bicara tentang produk toko sepatu, tapi dia mendapatkan experience yang beda banget. Jadi orang akhirnya beli sepatu nggak cuma beli sepatu, dia punya masalah apa udah telepon Zappos sekalian beli sepatu gitu. Ya, saya dapat. Sebenarnya kan ini kan juga sama aja dengan Jordan Belfort dengan ngangkat kebutuhan kan ketimbang nih coba lo jualin pulpen ini, lalu dia bilang pulpen ini bagus bla 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 bla, nyata kan nggak works ya. Itu fitur. Iya, fitur kan, makanya dia terlalu sibuk sama fitur. Akhirnya si temannya bilang bahwa 10 detik gue sanggup nggak untuk nge-closing ini nih. Woi gaya lo. Akhirnya dia bilang bahwa pulpen ini gue butuh tanda tangan buat proyek ini nih. Coba dong. Akhirnya tiba-tiba dia bilang, aduh gue nggak lagi bawa pulpen deh. Waktu yang tepat untuk milihin pulpen ini. Artinya kan gali kebutuhan juga kan. Betul. Nah itu istilahnya yang paling simpel ya. Itu nanti kalau yang paling dalam biasanya saya pakai menggunakan pendekatan design thinking ya. Makanya wah, ngeri lagi nih. Baru lagi nih. Ini musuh baru lagi nih kayaknya. Enggak. Jadi saya demen ngomong sama Mas Haris sih, kayaknya wawasannya kita lihat deh. Ya. Tuh, founder evapora.co.id. Saya kemarin juga udah ngisi di Evapora, diundang Mas Haris. Ternyata kolamnya saya ngisi 2.500 biiznillah, alhamdulillah. Orang yang nonton loh. Dahsyat. Kita pernah rekor 10.000 dan waktu itu kita harus menyediakan kapasitas Zoom senilai $4.900 nggak salah. Hampir 100 juta. Wow. Siapa pematerinya? Kang Dewa sama Coach Fahmi waktu itu. Oh, dua-duanya. Iya. Oke, coba kita lihat Evapora. Kita lihat Evapora tuh akunnya. Ya kan berapa? 10 ribuan ya followersnya. Iya. Saya lupa. Jadi, iya kan. Ini bareng sama Dr. Indrawan Nugroho. Yes. Saya kebetulan sama Mas Isan tuh founder Evapora berdua, terus co-foundernya Mas Saiful Islam sama Coach Indrawan Nugroho. Oke. Jadi memang ya contoh flame market itu Evapora kalau kita bicara marketing digital ya, ada namanya digital marketing mix atau marketing trifecta. Itu kan ada 3. Paid media, own media sama earned media. Paid media itu bagaimana kemudian kita membayar atau menyewa authority-nya orang lain seperti bayar Facebook, AdGS atau mungkin paid promo, endorse dan sebagainya. Nah, own media itu ketika kita bangun channel kita sendiri tuh kayak organikan lah ya, Instagram kita dan sebagainya. Nah, ada lagi namanya earned media. Jadi itu yang memarketingkan itu bukan di media sosial kita, bukan, tapi orang lain yang bercerita gitu. Jadi kenapa sih Evapora mungkin
kita bisa sekarang ya audiens kami data kami ada sekitar 70.000 lebih orang yang pernah ikut acara Zoom-nya Evapora, dan kalau kita bikin event itu pasti ya rata-rata sih ribuan orang ya yang hadir ya. Masya Allah. Sampai rekor pernah 10.600 orang waktu itu. Wow. Itu media bukan dari kekuatan iklan kami, bukan dari kekuatan media sosial kami, enggak, tapi dari getok tular orang bercerita ke sana dari getok tular itu apa? Dari mulut ke mulut. Oh, oke. Ya. Bahasa Jawa ya? Bahasa Jawa. Oh iya. Saya agak roaming tadi, makanya saya nanya, maaf. Padahal orang Solo itu ya. Istrinya. Makanya kalau istri saya ngobrol sama mertua saya, ngomong bahasa Jawa, itu hati saya tuh, oh ini lagi ngomongin saya nih pasti. Tumen-tumenan nih. Ada saya, ada istri sama mertua. Tiba-tiba mereka biasanya ngomong Indonesia, ngomongin Jawa. Ini ngomongin saya nih. Ya, itu intermezzo lah ya. Oke. Lalu kalau dari hal ini saya sikapin gini, bukannya itu cuma sebatas tinggal edit value aja ya? Kan ujung-ujungnya kan biar customer mendapat experience kan. Kan bedanya apa dengan mungkin pembaharuan sekarang namanya flywheel marketing. Jangan-jangan kita pun udah melakukannya dengan adanya added value yang ditambahkan. Misalnya mau beli iPhone, taunya tiba-tiba kita gratisin ya pelayanan, cerita, soft case gratis. Gitu bukan sih? Iya. Jadi aku tanya nih ke Bang Dery, Bang, kalau nasi uduk di Jakarta enak di mana ya? Kebun Kacang misalnya. Kebun Kacang. Di mana tuh? Di daerah mana? Tanah Abang ya? Ya Kebun Kacang ya. Ya begitulah pokoknya. Iya. Sejak kapan Anda jadi marketernya Kebun Kacang? Ya. Padahal saya nggak di-endorse ya. Nggak di-endorse. Kenapa tiba-tiba langsung nyebut Kebun Kacang ya? Nah, itu terjadi secara secara organik dan perlu waktu yang lama untuk kemudian nasi uduk Kebun Kacang ini bisa menjadi top of mind seperti itu. Nah, di flywheel marketing itu didesain supaya orang menceritakan tanpa dia sadar kalau dia sedang menceritakan. Didesain. Menarik ini. Caranya gimana? Kan mereka juga harus beli dulu dong. Iya. Jadi gini, kalau aku ngomongin sapi warnanya putih, itu kan nggak menarik. Atau gini, aku mau Bang Dery, aku mau sarapan nasi uduk nih di Jakarta. Apa spesialnya Aris makan nasi uduk? Gitu. Tapi kalau aku masih ingat, kalau nggak salah dulu itu ya, kalau nggak salah si adiknya si Atta Halilintar, kalau nggak salah waktu itu aku agak lupa siapa gitu ya. Dia waktu itu masih promo Air Asia, ya, dia pagi-pagi naik Air Asia jalan ke KL, habis itu sarapan nasi kandar di sana dan dia balik ke Indonesia. Layak diceritakan nggak? Iya, itu tuh si adiknya tuh viral tuh kemarin. Dia cuma ke sana, berangkat ke luar negeri cuma buat beli sesuatu, akhirnya dia balik lagi. Layak tuh diceritakan. Artinya apa? Sesuatu itu menjadi diceritakan ketika berada di titik atas ataupun titik bawah. Makanya tadi kalau aku tanya Bang Dery nih, Bang, apa yang Bang Dery lakuin di tanggal 23 April yang lalu? Iya, saya nggak tahu dong Mas, lupa dong. Lupa. Iya. 23 Februari lupa juga. Tapi kalau saya tanya Bang Dery, Bang, apa sih keadaan yang membuat Bang Dery betul-betul terpuruk, yang waktu itu posisi di bawah banget? Pasti ingat. Sangat. Tokoh-tokoh yang terlibat di situ ingat, settingnya ingat, semuanya ingat. Ingat ya, nagih saya utang ratusan juta juga saya ingat mukanya. Ingat sekali pada saat itu. Atau sebaliknya Bang. Sebaliknya ketika momen yang paling bahagia, momen yang paling indah, itu kita juga ingat. Kita ingat. Artinya apa? Artinya kita hanya ingat titik atas atau titik bawah. Ya, kalau yang apa namanya di tengah-tengah itu kadang kita lupa. Nah, bagaimana kemudian brand kita memberikan customer experience baik di atas maupun di bawah, yang membuat mereka itu ingat dan kemudian mereka itu bercerita. Kalau bahasa Seth Godin, kita bikin sapi yang warnanya ungu, paperkau ya. Kalau sapinya ungu diceritain gitu loh. Kalau sapi putih mana ada ceritain? Sama aja ya. Itu didesain. Ini menarik ya guys. Artinya tinggal didiferensiasikan saja, atau memang tinggal bermain di brand positioningnya, sesuatu yang beda, udah sekedar beda aja, atau gimana? Enggak. Jadi nanti aku biasanya ngomong tentang value marketing itu ngomong tentang 4 hal ya. Yang pertama adalah bagaimana mendesain wow product. Nah ini wow product tuh berarti. Kemudian bagaimana mendesain wow service atau customer experience, servisnya yang wow seperti yang dilakukan sama Zappos
atau mungkin dilakukan seperti Southwest Airlines ya, bagaimana dia mendisrupsi perusahaan maskapai penerbangan yang sebelumnya ada tahuan tuh dibabat sama Southwest Airlines dengan membuat sebuah servis yang wow gitu ya. Oh, pakai komedi? Iya, pakai komedi di pramugarinya itu, macam-macam gitu. Tahu. Ya, bahkan pernikahan gratis, akad nikahnya gratis kalau di Southwest Airlines gitu. Wow. Tapi kan jadi cerita, Bang. Iya. Itu. Terus kemudian wow marketing artinya bagaimana sih? Ini kalau bahasanya Pak Bi ya, saya dapat insight bagaimana produk itu seserius kita bikin produk, seserius itu kita bikin konten gitu. Jadi memang nanti di flame marketing itu dalam tahapan engage, bagaimana kita membuat konten-konten yang nyaman. Ya, yang buat orang nyaman, nonton itu nyaman gitu. Oke, ini saya baca nih ya, Mas Haris nih, ini menarik nih, flywheel marketing. Apakah ini disebut dengan flywheel marketing? Terlepas memang si brand tersebut tahu atau nggak sengaja, atau mungkin dia nggak tahu gitu ya. Betul. Tiba-tiba terjadinya proses tersebut gitu ya. Apakah ini dinamakan dengan flywheel marketing? Ada satu brand yang memang misalkan dia jualan bakso, tapi tiba-tiba baksonya segede gini nih. Misal doang. Okay. Pas dibuka taunya ada apa lagi? Gitu ya. Ada hadiah ini, ada ini, macam-macam lah. Atau ada pala kambing di dalamnya. Emang nggak tahu lah bentuknya gimana. Bakso kepala kambing. Ini menarik. Ini menarik. Kalau dibuat tuh pasti aku ngontenin itu. Oh iya kan? Nah, ada kepala kambing di dalam pentol gitu. Iya kan? Biasanya kan orang pala kambingnya doang terpisah, tapi ini bakso bisa disendok si baksonya, di dalam itu tetap ada kepala kambingnya. Lalu orang berbondong-bondong FOMO. Di TikTok, di Reels, guys tahu nggak dia yang lagi rame nih, bla 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 gitu kan. Akhirnya para konten kreator pun rela untuk datang karena FOMO, karena kebutuhan konten dan kebutuhan views, engagement. Betul. Dia datang. Sementara si pelaku brand nggak perlu ngeluarin budget atau cost buat bayar konten kreator tersebut. Yes. Datang di review, akhirnya mendatangkan traffic dan closing bertubi-tubi. Artinya ini apakah dinamakan dengan flywheel marketing? Yes. Oke. Itu yang dilakukan sama salah satu teman kita ya. Jadi di Jogja kemarin kita ketemu waktu itu di Muslim Fest kemarin. Jadi Pak Bayu itu tahun 2020 nggak salah ya. Dia bangun wow product ya, bikin shop balungan gajah yang gede banget dan harganya cuma 13.000. Wow. Terus kemarin waktu aku dengar Mas Rek Marindo juga sempat nyebutin Pak Bayu waktu dia bikin dinosaurus, balung dinosaurus itu ya. Ya itu yang membuat setiap orang yang datang ke sana itu ngonten. Dan ketika makan terus kemudian belepotan karena mangkoknya kecil dan sebagainya, itu customer experience. Dan orang bercerita gitu. Jadi gini, contoh di kuliner, enak itu udah bukan value, enak itu keharusan. Defaultnya itu harus udah enak gitu ya. Keren. Baru kemudian kita berinovasi, bikin something, sesuatu yang kemudian membuat orang itu otomatis ngontenin, otomatis bercerita. Jadi flame marketing itu mengembalikan bentuk marketing ke bentuk alaminya, yaitu word of mouth, tetapi dengan desain gitu ya. Makanya nanti aku ngomong tadi ya, kalau kita merujuk ke perusahaan-perusahaan besar dunia seperti ya mungkin Bank of America, Apple dan sebagainya, nanti mereka menggunakan design thinking ya. Jadi bagaimana mendesain inovasinya itu tadi dengan menggunakan pendekatan design thinking, sehingga ketemu customer langsung wah gitu ya, ketemu langsung ngomongin tuh, langsung cerita tuh gitu. Oke. Jadi kalau seandainya tadi bakso tadi ya contohnya, misal kalau aku harus membayar influencer tadi untuk ngeliput tadi itu namanya paid media. Iya, oke. Tapi ketika tadi mereka datang dengan sendirinya terus kemudian mereview, itu earned media. Dan yang dilakukan di Pak Bayu itu akhirnya TV-TV nasional, influencer makan datang bertubi-tubi situ. Dan mantap. Dulu ingat banget waktu aku ke sana dulu gali bayar persona, melakukan empati dan sebagainya, itu masih tiga kursi gitu. Sekarang udah waduh nggak tahu puluhan kursi dan masya Allah. Kan nggak boleh ngomong omset ya. Ya. Oke. Ada berlipat-lipat nggak karu-karuan gitu ya. Oke. Ini tadi Mas Haris ngomong atau nyinggung mengenai empati. Yes. Empati itu diangkat juga bisa menjadi flywheel marketing juga kan ya? Betul. Memang kan gini, inovasi itu invention dikalikan dengan commercialization. Jadi temuan yang komersil. Nah, jangan sampai bukan cuma asal beda, kita asal beda aja tapi nggak komersil. Nah ini yang saya maksud. Itu berarti bukan inovasi dong gitu. Oke. Jadi makanya supaya komersil ya kita berempati kepada customer kita ya, terus kemudian
kita bisa memberikan sesuatu yang tepat untuk mereka sehingga mereka itu langsung ini loh kebutuhanku, ini loh produk senanganku gitu. Oh, di situ guys poinnya. Nangkep. Saya coba pakai istilah saya ya. Oke. Yang memang kami dapat dan saya bangun di Kasih Solusi gitu ya. Yes. Ya mungkin ini juga saya banyak belajar sama Pak Abi juga. Akhirnya lahirlah branding marketing selling point nih. Yang 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Yes. Sama halnya dengan nanti si Starbucks kita angkat, Aqua. Ya kalau Le Mineral sebenarnya dia lebih kepada 1.0 gitu ya. Kita bahas yang mengenai 2.0 dulu. Apakah memang flywheel marketing ini berdekatan dan bersinggungan dengan 2.0? Nanti itu yang mau kita bahas. Justru kalau memang ternyata misalnya ada kekurangan atau mungkin sisi yang berbeda, nggak apa-apa, bahas aja Mas. Oke, ya nggak apa-apa. Oke. Menariknya gini, maksudnya mungkin bisa jadi beda tapi ternyata serupa tapi tak sama gitu loh. Okay. Ya gitu ya. Jadi kalau di 2.0 ini kan misalkan ketika kita fokus pada customer. Kalau 1.0 fokus pada produk. Betul. Iya kan? Nih fokus sama produk nih misalkan. Dia klaim di bawahnya Le Mineral, air mineral pegunungan. Iya. Atau mungkin Aqua juga awal-awal seperti itu. Betul. Ya kan? Atau mungkin ya memang fokus pada si kejernihannya, produknya, fitur dan lain-lainnya. Fitur lah biasa 1.0. Tapi kalau memang si Aqua tiba-tiba keluarnya dengan fokus, pertama kali waktu itu Sandi Sondoro dan Narji, wah dia nggak bisa bedain nih, kan mirip-mirip tuh ceritanya kan di Create kan. Aduh ya, berarti lu nggak fokus lu kalau lu nggak bisa bedain, atau mungkin lu kesehariannya tiba-tiba anak-anak kampus, aduh lemes nih, atau mungkin error dia, kadang-kadang gitu ya, salfok gitu tiba-tiba, lu nggak fokus lu, akhirnya jadi bahan candaan kan. Lu nggak fokus lu kurang Aqua. Artinya kampanye berhasil kan? Betul. Yang disasar adalah customer. Nah, sama seperti Starbucks, mungkin kita datang ke Starbucks itu mungkin nggak melulu bahas kopinya. Iya, saya sendiri bingung antara Nescafe sama Starbucks, bingung juga bedainnya gitu ya. Iya kan? Cuman tongkrongannya yang beda. Iya, akhirnya jadi 2.0. Ketika kita bawa klien meeting ke Starbucks, value diri kita tuh naik. Ya mungkin ada gengsinya, mungkin ada ini kita ngomong secara global ya. Apakah sama? Karena ini ujung-ujungnya customer experience gitu. Bener gak sih? Apakah ada bedanya? Bagaimana? Iya. Jadi pada intinya sih memang flywheel marketing itu bagaimana kita membangun customer experience, ya, baik itu berupa produk, layanan, bahkan sampai biasanya klien-klien saya itu sampai ke level yang keempat, bisnis model. Oke. Contoh nih, aku kasih contoh. Bang, kemarin tuh aku sempat punya penyakit kulit ya, terus kemudian jam 9 pagi saya nyari di Google tuh, karena saya baru pindah di Malang, dokter spesialis penyakit kulit. Oke. Saya ketemu nomornya, habis itu kemudian saya telepon, diangkat sama adminnya, terus kemudian ini contoh experience ya, contoh aja experience. Oh nanti jam 5 baru buka Pak gitu. Bapak mau daftar? Oke, Bapak nanti antrian yang kelima ya. Ya, jadi saya harus menunggu jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Dan kemudian saya harus berangkat 30 menit ke dokter penyakit kulit tadi itu. Oke. Nyampe di dokter itu saya harus duduk di kursi panas. Ya. Karena kan biasanya dokter itu nggak empati, kursinya kan kursi yang dari stainless itu. Ya, masuk pesan kursi panas ya. Nah, habis itu saya harus nunggu antri lagi ya. Terus kemudian baru ketemu dokter, ya ketemu dokternya. Terus kemudian ngobrol nggak panjang lebar. Terus kemudian aku harus bayar 200.000 untuk tebus resep. Habis dapat resep pun aku juga nggak bisa menyembuhkan diri. Saya harus kemudian datang lagi ke apotik. Berjalan lagi 15 menit dari tempat dokter praktek ke apotik. Di apotik duduk di kursi panas lagi, nunggu lagi di situ 15 menit, balik lagi 30 menit baru nyampe rumah saya, dan saya mendapatkan minum obat tadi itu umpamanya jam 9 malam. Bayangin, jam 9 pagi sampai jam 9 malam, dan journey saya, experience saya seperti itu. 12 jam tuh ya. Oke. Bedakan ketika saya kemudian pakai Halodoc. Waduh, jadi promosi Halodoc. Nggak apa-apa. Istri saya tuh Halodoc banget, kebetulan. Iya. Jadi saya kemudian tinggal milih dokter spesialis atau enggak spesialis. Saya pilih spesialis kulit dan saya bayar 30.000. Terus ditawarin mau video call atau mau chatting, ya saya pilih chatting ya. Terus kemudian saya foto bagian kulit saya yang bermasalah. Terus dilayani dengan sangat baik ya. Terus kemudian baru dikasih resep, dan saya klik link tersebut terhubung dengan GoShop. 30 menit lagi itu obatnya datang. Iya. Dengan posisi saya itu rebahan sambil nyiklolin TikTok sama Reels. Wow. Sambil nonton YouTube Kasih Solusi. Nah ini yang saya tunggu. Kok tadi gue gak kesebut gitu ya.
Bandingkan experience pertama sampai experience kedua. Oh jauh. Jauh. Aku cerita gini, aku jadi marketernya Halodoc. Karena saya mendapatkan customer experience gitu. Oke, berarti goalsnya ini adalah mengedepankan experience agar tumbuh reputasi nanti buat si brand. Iya, biar orang ngomong gitu ya, biar customer tuh ngomong. Dan itu yang kemudian menjadi kekuatan marketing saat ini adalah boomnya itu ketika referral. Boomnya itu bukan karena iklan. Karena iklan bisa jadi boom rame. Contoh nih, aku punya temen yang buka ayam-ayam gitu. Oh rame itu waktu itu Gojek rame. Ya siapa yang nggak rame? Pesen di Gojek cuma 2.000 dapat satu paket, ya pasti mengular tuh Gojek. Tapi habis itu apakah dijamin rame terus? Enggak, kan turun-turun bahkan sekarang tutup gitu. Nah, kalau di value marketing itu boomnya, gedenya itu adalah karena referral. Jadi mungkin awalnya kita landai. Makanya gini, orang salah kaprah melihat namanya pertumbuhan eksponensial. Itu lihatnya cuma di grafik di ujungnya pas melenting. Biasanya gitu. Padahal eksponensial itu kan melandai di awal. Iya. Ya seperti yang dilakukan Amazon 4 tahun pertama Amazon merugi gitu ya, nggak profit. Ini yang mau saya bahas nih, artinya kalau flywheel ini kan berarti butuh waktu, kesabaran gitu dong. Ya, berbanding lurus dengan value yang kita berikan. Kami bangun Evapora itu baru beberapa bulan, ya langsung ya word of mouth jalan gitu ya. Ya semakin gede value yang Anda berikan, ya itu kecepatan untuk gulungnya itu efek bola saljunya. Efek bola saljunya tinggi. Ya. Dan di bisnis kan bukan jangka pendek. Kalau bahasanya Simonsen ini kan infinite game gitu. Di situ jangka panjang. Kalau belajar dari Pak Bi atau Mas Dodi, bicara brand kan brand itu jangka panjang, sustainable business gitu ya. Nah, itu yang dibangun di flywheel marketing gitu. Jadi kayak sekarang nih kami kebetulan lagi bangun sama teman-teman nih kolaborasi bikin resto di Kota Malang. Oh, apa tuh namanya? Taman Bumi Langit. Taman Bumi Langit yang dijual suasana itu bukan sih? Iya. Ya kan? Di tengah sawah gitu. Tengah sawah gitu kan? Ya. Jadi kita memahami waktu itu job to be done, banyak orang Malang itu yang kemudian mereka perlu healing sejenak. Wuih. Ya. Jadi kan healing nggak harus. Oh, ternyata healing nyampe Malang juga ya? Kirain di Jaksel doang. Sorry. Itu padahal secara bahasa keliru banget ya. Healing kan ngobatin orang stres gitu ya. Kayaknya kesana tuh Jaksel banget ya. Kayaknya orang-orang Malang nggak boleh dapat healing gitu ya. Enggak lah. Jadi kalau orang Malang itu biasanya saya sendiri sama keluarga saya ya. Wah, ini mau ke Taman Bumi Langit. Iya dong, kita langsung cari dong. Kan kasih solusi. Kalau pengen makan tapi ditemani dengan suasana sawah gitu kan. Ya silakan Anda makan padinya. Oh enggak ya. Wah, ini kan? Iya. Yang mana? Iya, ini kiri. Taman Bumi Langit. Ya. Udah ijo-ijo aja nih. Sawahnya di mana? Yang ini kan? Ini di tengah sawah. Itu di tengah sawah. Ini kan? Ini. Oke, enggak sampingnya. Ini semua juga sih. Ini juga ya? Oh, oke. Ini 3 lantai, tapi kita masih satu lantai dulu yang kita gunain. Nah, itu di tengah sawah, banyak orang yang kemudian ngambil spot-spot foto-foto kayak gitu. Itu kan saya nggak harus bayar mereka jadi marketer saya gitu. Nah, ini kita bedah bisnisnya Mas Ari sendiri nih ya guys. Oh enggak, ini sama teman-teman ya. Yang katanya juga mungkin ini kan cost-nya kan budgetnya mungkin miliaran kali ya. Coba kita bedah nih bareng-bareng sama praktisi langsung nih, mentor flywheel marketing. Anda bikin Taman Bumi Langit, apa strategi yang Anda lakukan nih Mas? Jadi gini, kita memahami job to be done dari customer. Job to be done ini sesuatu yang harus diselesaikan sama customer nih. Berapa step biasanya? Saya bisa mandunya ini dengan menggunakan 3 kata ya. When, terus I want to, terus ketiga so I can. Nah, kebutuhan terdalam kita itu sebenarnya di yang nomor 3 yaitu so I can, bukan di I want to. Ya, jadi banyak orang Malang termasuk saya kalau ngajak keluarga makan-makan itu ternyata harus ke Kota Batu. Oh, jauh dong. Jauh. Sebenarnya wisata ke Malang kota wisata itu keliru. Batu kota wisata gitu. Artinya sebenarnya terkenalnya di Malang, cuma sebenarnya tempat wisatanya itu di Batu. Batu Bromo kan, Gunung Bromo kan? Bukan, di Kota Batu. Enggak, tapi maksudnya ke arah Bromo kan? Jatim Park enggak, beda. Beda ya? Bromo ke timur, Batu ke barat. Oke. Nah, anyway, jadi kalau saya harus makan-makan sama keluarga itu harus ke restoran di
yang ada suasana healing-healingnya itu ya, itu di Kota Batu. Dan Sabtu Minggu Kota Batu itu 2 jam PP ke Malang. Bisa orang kayak ke puncak gitu loh. Macet gitu. Nah, makanya kami kemudian menangkap kebutuhan tersebut. Ada kebutuhan orang-orang yang pengen pengen healing sejenak. Sejenak itu artinya nggak harus dari pagi sampai sore hari healing tuh. Bisa sambil makan, bisa sambil menikmati sunset, bisa sambil makan malam gitu. Nah, terus kemudian kita membuat konsep Taman Bumi Langit ini gitu. Oke. Dan ya alhamdulillah kita masih soft opening ya, belum grand opening, karena soft opening itu cara kita untuk memvalidasi market. Jadi maukah market itu kemudian menceritain restonya, expertnya di Taman Bumi Langit ya. Dan itu ya nggak cuma yang positif, negatif pun juga banyak gitu ya. Wah, Mas Aris ini, ini lama banget 2 jam baru ini. Nah, itu yang kita pelajari, itu yang kita belajar untuk kita bangun value kita ya, feedback itu. Jadi kalau dulu kita dapat feedback itu sifatnya defensif. Kalau di flyer marketing feedback itu harta. Dengan menerima feedback itu kita kemudian berinovasi gitu. Oke. Nah, ketika nanti umpamanya nih ya, mungkin PR kita 1-2 bulan ke depan masalah itu bisa diselesaikan, baru kemudian mau kita booming nggak masalah gitu. Ketika sudah market fit betul, pelayanan kita udah oke, settle dan sebagainya gitu ya. Mau kita sewa baliho di tengah kota, mau kita sewa koran 1 halaman, mau kita endorse artis kayak apa, nggak masalah. Ketika kita sudah memastikan, ketika customer tadi masuk, dia menjadi promotor. Jadi customer nggak boleh hilang tuh, nggak closing hilang nggak, bukan di upselling dan cross selling juga gitu ya. Tapi ini saya seneng banget dari kata-katanya Gary V ya. Gary V, aku sangat terpengaruh banget sama Gary V. Wow, saya juga nontonin Gary Vaynerchuk itu luar biasa. The greatest marketing strategy ever, care. Jadi strategi marketing kapanpun juga yang paling wow itu adalah kepedulian. Jadi service itu upselling dan cross selling yang paling efektif. Oke. Jadi kita udah nggak perlu lagi pakai pola mau yang small, medium, kan gitu kan, ngegiring buat pakai decoy effect sehingga dia beli yang paling terbesar gitu kan. Ya. Itu udah nggak works, bukan nggak works, sorry. Artinya dengan kita care itu meringkas perjalanan funneling kita dong. Iya. Jadi kalau pakai Gerald Zaltman, ya Gerald Zaltman itu mengatakan bahwa 95% keputusan pembelian itu dikarenakan alam bawah sadar. Nah, saya kasih contoh dua aja. Ketika customer yang ngomong, ketika aku ngomong bahwanya kalau podcast yang asik mana sih, kasih solusi deh, itu nggak ada yang negatifnya gitu. Masya Allah. Maksudnya tema-tema yang yang kontroversial atau apa yang betul-betul kamu udah benefit tuh gitu. Nah, itu ketika customer yang ngomong, teman saya percaya gitu. Ya kejadian kayak tadi ya, waktu saya naik Grab. Ini boleh ceritain dong. Ini saya sengaja nggak mau mancing, biar Mas Aris aja yang cerita. Biar aku jadi player marketing ya. Iya. Dan ternyata terbukti ya, insya Allah ya. Iya. Coba gimana ceritainnya, Mas? Ya, jadi aku tadi dari hotel pesan Grab ya, pesan Gojek. Aduh, aku jadi marketernya Gojek nih. Iya benar. Udah berhasil dia berarti ya. Oke. Terus kan di situ kan aku PT kasih solusi ya di Casablanca, di tujuan mapnya gitu kan. Casablanca di apa ini? Iya, Kokas. 88. Office 88 Kota Casablanca gitu kan. Terus drivernya tuh ngomong tuh, Bapak kerja di kasih solusi kan? Wah. Kok kasih solusi? Loh, terus aku tanya, loh kok ngerti kasih solusi? Iya, aku kan sering nonton YouTube-nya kasih solusi Pak gitu. Masya Allah. Kasih solusi. Terus gimana nih? Aku pancing-pancing gitu. Jadi ya kita kan Pak, kita kan orang Islam ya gitu ya, orang Islam. Tapi kan ya kita nggak mau kan cuman dapat pengajian doang gitu loh. Ya bukannya kita nggak mau pengajian, tapi kalau kita kan juga perlu hal yang bermanfaat yang lain. Dan ternyata kasih solusi itu ngasih solusi. Masya Allah. Tolong dong ambilin, saya mau nangis. Tolong ambilin apa? Kain pel, tisu. Oke. Masya Allah. Nah seandainya saya ada penumpang lain di situ, penumpang tadi itu akan percaya ketika customer yang ngomong. Bukan saya atau CEO-nya yang ngomong. Betul. Karena memang subjektivitasnya tinggi banget. Ya sama sih Bang Dery, kalau kita nonton YouTube terus kemudian ada 5 detik pertama, apa yang kita lakuin?
maunya di skip kan? Iya, biasanya Kena iklan kan maunya di kalau kena iklan maunya skip. skippable banget tuh. Iya. Kalau kita buka website kena pop up, apa yang kita cari? Tanda silang kan? Silang, iya, gambar X itu. Itu ya. Biar kita nggak buang tuh iklan deh. Iya. Atau kalau kita ke sebelah deh, ke mall sebelah, terus kemudian ada orang-orang, ada mbak-mbak datang bawa brosur gitu, gestur apa yang kita tunjukkan? Tangan. Enggak. Kita pada dasarnya alam bawah sadar kita udah nggak percaya sama marketer. Aku orang marketer juga. Ini bagus ya, Pak. Narasi-narasinya Mas Aris tuh oke. Iya, memang berarti ngincernya tuh alam bawah sadar. Alam bawah sadar. NLP banget dong. Neuro Linguistic Programming. Pernah dapat nggak? Aku nggak pernah ikut kelas NLP. Oh, nggak pernah ikut kelas NLP ya? Tapi dulunya berteman sama orang NLP gitu. Banyak ya. Dulunya bukan mantan MLM ya? Oh, bukan. Kalau saya kan dulunya MLM, jadi saya mesti berangkat dari NLP itu biasanya. Itu yang pertama ya, ketika customer yang ngomong. Yang kedua, ketika kita pernah mendapatkan kebaikan, alam bawah sadar kita itu akan ingin membalas kebaikan itu. Itu alam bawah sadar. Oke. Ya contoh nih, mamanya Bang Dery ini lagi kebelet pipis gitu ya, mampir ke Indomaret, terus kemudian keluar dari toilet, ya kebanyakan orang sih nggak enak kalau langsung nyelonong keluar aja, betul, gitu ya. Betul. Ya alam bawah sadar dapat. Ya minimal dapat snack lah, 1-2 minuman. Beli le mineral ini. Iklannya beli sebut le mineral. Sebut aja. Mau sebut le mineral apa aqua? Ini mumpung belum dealing nih. Le mineral lo buruan closingin AE gue. Kalau enggak lu ntar bakal gue sebut aqua terus nih. Lama sih. Ya contohnya seperti itu. Nah, itu yang pernah kami lakuin di klien kami ya. Jadi klien kami berangkat dari empati ya. Itu timnya melihat bahwa siap musim hujan di sebuah outlet roti gitu ya. Outlet roti itu banyak orang berteduh. Oke. Banyak orang berteduh. Maka, pengguna motor biasanya nih. Pengguna motor tentu kan. Kalau mobil enggak berteduh. Nah, strategi marketing yang kita gunakan adalah kita nyiapin kursi, ya, terus kemudian kita tawarkan kepada yang berteduh tadi, Mbak atau Kak, silakan duduk aja daripada berdiri gitu. Actually mereka setelah itu nggak akan langsung masuk ke mana? Ke toko roti itu beli, enggak. Mereka habis hujan reda ya balik, tapi mereka mendapatkan value, mendapatkan benefit dapat daripada berdiri duduk. Alam bawah sadar dia itu pasti akan kemudian pengen balas itu. Iya lagi. Besok-besoknya kapan deh aku pengen kesana belanja ke dalam gitu. Karena pernah mendapatkan kebaikan. Nah, itu Gerald Zalman itu meriset itu orang barat loh. Orang non-muslim. Mereka sadar alam bawah sadar kebaikan itu, alam bawah sadar orang akan membalas kebaikan itu. Padahal kita sendiri sebagai seorang muslim kan jelas tuh lisan balasan kebaikan adalah kebaikan Al-Quran janjiin. Mereka nggak bicara perspektif keimanan. Harusnya kita sebagai seorang muslim itu harusnya lebih greget lagi kan. Iya. Mereka hanya itu sebuah riset gitu ya. Sebuah riset kalau orang ngasih kebaikan tuh pasti akan berbalas kebaikan gitu ya. Ya mungkin aku diundang sini gara-gara Bang Dery tak undang dulu Deva Mora. Makasih loh ya. Berarti Anda sebenarnya nomor 1 gara-gara apa nih? Oke. Ya itu alam bawah sadar lah. Ya kalau orang. Jadi permainan ini, permainan. Ya memang ya. Ini yang kemudian dibaca. Bagaimana sih customer itu mendapatkan experience yang berbeda. Ya. Yang berbeda. Ini menarik Mas Aris, guys. Tadi mengenai cerita toko roti, ya kan, analoginya bagus banget. Neduh, naik motor, mungkin sekeluarga gitu kan, lagi rempong-rempongnya, mampir, ada teduhan atap tuh biasanya tuh, apa namanya, kanopi, ya kan. Akhirnya mungkin karena kasihan dari toko roti tersebut, pegawainya kasih bangku, mungkin gak langsung closing saat itu. Tapi ketika besok-besoknya tadi, satu yang saya dapat dari omongannya Mas Aris nih guys. Ketika lo dilayanin seperti itu, minimal alam bawah sadar pasti lo akan, gue mau mampir lo deh, pengen tahu, minimal itu dulu deh. Terlepas dari mungkin lo nggak enakan, mungkin penasaran, apapun itu ya bentuknya ya. Tapi kan tuh cara yang paling works menurut gue, ketimbang kita coba komparasikan dengan lagi nedu-nedu, tiba-tiba Kak rotinya sekalian Kak. Itu potensi lo di reject tuh lebih tinggi men. Bener gak? Betul. Sementara tujuan kita akhirnya kan sepakat bahwa agar orang-orang merasakan roti kita nih. Betul. Mau pakai caranya gak enakan apa segala macam. Dan ternyata itu works ketika memang ternyata kebetulan memang enak dan suka. Dan akan jadi mulut ke mulut kan.
Itu tuh. Nah ini bedanya ads sama organik ya mungkin. Terlepas kita nggak menentang ads ya. Enggak. Beda kasus nih di sini. Ya saya kalau ketika value restoran kami nanti sudah pas, udah betul-betul market fit, udah wow, ya nggak ada lagi komplain-komplain ini. Ya aku add-in Iya Tapi bener. setelah ini kita pastiin ketika lead masuk itu terkonversi menjadi promotor. Jadi makanya goal dari Fly Marketing itu bukan customer satisfaction tapi customer delight. Jadi nggak sekedar puas, tapi betul-betul bahagia, happy yang menjadi promotor gitu. Oke, cuma funnelingnya apa nih Mas? Sama seperti yang dilakukan oleh cold market, warm market, sampai take action. Ya. Bentuk funnelingnya, saya penasaran deh. Ya. Apakah sama? Cuma memang elemennya aja berbeda. Ya, jadi gini, kalau di funneling itu ya, kalau di Flywheel juga ada namanya attract. Attract itu mikat, narik gitu ya. Ya, attraction. Jadi kita tuh nggak anti ads, nggak anti iklan gitu ya. Bahkan bagian tools dari attract itu juga ads, juga iklan gitu. Nah, cuman yang kita lakuin adalah memastikan terlebih dahulu, ya, memastikan terlebih dahulu supaya membuat ketika nanti lead masuk, yang gedenya masuk, itu mereka menjadi promotor. Makanya biasa kita menggunakan pendekatan, biasa nih kalau sama klien saya, itu pendekatan lean startup gitu ya. Jadi build, measure, dibangun, diukur, dipelajari, dibangun, diukur, dipelajari dulu sampai ketemu market fit-nya, baru kemudian di boomingin marketing. Oh, oke. Berarti nyambung sama yang tadi sempat dibahas, tapi mungkin Mas Aris belum clearin nih, yaitu when I want to, so I can. Itu gimana? Boleh dijelasin nggak? Jadi gini, contoh nih ya. Apa itu namanya? Job to be done. Oke. Ya. Jadi gini, contohnya when aku beli iPhone namanya. Jadi when titik I want to titik so I can titik. Nah, kalau bisa kita itu inovasi kita itu menjawab yang so I can ya. Oh, goalsnya ke sana. So I can. Oke. Contoh nih, when aku beli iPhone ya, I want to-nya aku bikin foto dan video yang bagus. So I can-nya aku bisa menjadi content creator gitu. Wow, keren. Maka kebutuhan terdalamku sebenarnya bukan foto dan video yang bagus, tapi so I can-nya content creator. Maaf, Huawei itu punya kualitas kamera ya yang lebih hebat daripada apa namanya iPhone. Emang iya, masa yang bisa ngezoom bulan tuh loh ya. Oke. Tapi itu kan I want to. So I can-nya so what gitu loh. Kalau aku bisa ngezoom bulan, so I can apa gitu. Oh, dia belum clear di sananya. Iya, so I can-nya belum jelas. Oke. Nah, beda lagi ketika mamanya si emak rempong nih, beda lagi ya. When dia beli iPhone, I want to-nya, kalau aku tadi mamanya iPhone-ku dibuat moto aku, kalau ini enggak, orang lain foto, aku pegang iPhone gitu ya. Jadi properti untuk gaya-gayaan gitu. So I can-nya dia bisa terlihat keren, dia bisa nunjukin kepada orang yang dulu pernah merendahin dia, nih loh gue juga bisa beli iPhone atau apa. Itu so I can-nya customer. Ya. Nah, iPhone dengan apa ya, dengan empati yang dalam ya, iPhone tuh memahami ya, untuk membuat desain seperti itu harus akhirnya ini berat nih dan lain sebagainya ya. Nggak nyaman kalau dipakai hari-hari. Maka kemudian ada juga kebutuhan job to be done customer yang dia pengen menggunakan fiturnya iPhone, tetapi dia pengen praktis, dia pengen simple. Nah akhirnya gue dapat, akhirnya keluarlah iPhone mini. Oke. Nah iPhone mini itu kemudian kalau orang yang suka simpel-simpel, yang nggak suka pamer-pamer gitu kan, tapi beli iPhone mini dia kan ketika job to be done-nya itu apa namanya terselesaikan, maka getok tulangnya luar biasa. Wow. Makanya gak heran ketika iPhone sekarang per bulan November ya. Dia apa sih, lupa September apa November dia ngeluarin seri baru. Iya kan? September ya iPhone deh. Ya makanya untuk closing banyak lagi, itu lagi ditunggu 14, 15, 16 terus aja ntar. Iya, jadi kita harus memahami so I can dari customer itu apa sih gitu ya. Jadi saya pernah punya klien ya, punya klien. Saya punya saya punya pengalaman, baru kemudian pengalaman saya adopsi ke klien dan alhamdulillah klien mempraktekkan bagus. Jadi pernah Mas, ada teman jauh-jauh dari Tegal datang ke Malang gitu ya. Terus kemudian aku pengen ngasih oleh-oleh. Aku beli kue yang enak, katanya apa, kue X gitu di Malang. Aku beli di situ, kuenya ya lumayan lah, harganya lebih mahal daripada yang lain. Terus kemudian kerdusnya juga bagus gitu ya. Tapi ketika aku beli agak banyak, dia ngasih aku itu kantong
kresek polos warna merah. Nggak tahu. Nah, terus kemudian dengan kue yang katanya enak itu, kerdusnya yang bagus, saya serahkan ke teman saya tadi itu dengan kantong kresek warna merah. Ya. Job to be-an saya itu bukan makan kuenya. Iya. Job to be-an saya itu adalah ingin memuliakan tamu saya, memberikan yang terbaik, yang orang Jawa bilang ngajeni tamu saya, memuliakan tamu saya. Nah, Sayang banget tuh. job to be-an saya itu kalau dibaca, ya dibaca itu harusnya dia berinovasi di mana? Di kantong plastiknya. Iya. Supaya orang bisa memberikan yang terbaik untuk orang lain, untuk oleh-oleh, untuk bawahan, untuk macam-macam gitu. Oke. Nah, itu job to be done yang harus diselesaikan, dan ketika kita mengetahui job to be done itu, inovasi kita di sana. Inovasi kita di sana. Gitu. Oke, dapat nih. Memang saya juga dapat narasi-narasi ilmu mengenai ketika produk lo itu dibeli tuh jadi siapa gitu. Afwan. Bukan gara-gara fiturnya melulu kan? Betul. Tapi ketika lo pakai produk tersebut, ya lo jadi siapa, jadi apa segala macam kan, mungkin pride, mungkin value dan lain-lainnya gitu kan. Iya. Ya dapat tuh, berarti ke situ tuh Flywheel. Iya. Memang jarang ada yang pakai Mas di Indonesia. Kita kasih solusi.